Saya memiliki laporan atas kasus saya ini melakukan pencabulan kepada pasien saya. Tapi demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak pernah melakukan hal itu. Apabila saya melakukan pencabulan itu, saya siap tutup channel. Bahkan saya siap ikutin prosedur hukum yang ada di Indonesia, yang berlaku di Indonesia. Saya siap menjalani itu semua, bahkan siap untuk tutup channel. Itu harus, karena kalau menurut saya itu memang sepertinya perbuatan Mas itu benar, begitu. Jujur aja, kalau memang Mas tidak ada berbuat, jujur aja. Sejenis minuman yang bisa membuat dia tidak sadarkan diri, benar. Bahkan wanita tersebut mengatakan bahwa setelah dia tersadarkan diri ada perbedaan di tubuh. Mengaku saja, tutup saja channelnya, nggak usah lagi bermain-main YouTube, membahayakan. Yang saya takuti, yang saya buat marah bakalnya itu nanti akan berjatuhan korban berikutnya. Ya, ini saya sudah jujur, saya nggak pernah melakukan itu. Itu semua tuduhan itu fitnah. Yang namanya orang berbuat jahat itu nggak akan pernah ngaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da ma ba'd. Syukur alhamdulillah, segala puji serta syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana masih memberikan kita banyak nikmat yang luar biasa. Tak lupa selalu kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka akan Allah tambah nikmat itu. Namun ketika kita tidak pernah bersyukur, kita tidak tahu mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, niscaya azab Allah sangatlah pedih. Tak lupa sholawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, yang mana insyaallah dengan kita selalu bersolawat, dengan kita junjung tinggi nama kanjeng Nabi SAW, yakinlah seperti apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, akan kuberi pertolongan dengan syafaatku. Baik, salam hormat, salam sayang, salam santun, salam bahagia untuk para sahabat-sahabat Masri, para lovers Masri dimanapun panjenengan berada. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya selalu dalam lindungannya Allah, dimana insya Allah apa yang menjadi hajat niat panjenengan semuanya, mudah-mudahan Allah kabulkan. Bismillah, kita yakin kepada Allah, mudah-mudahan Allah akan berikan hakul yakin. Apa itu hakul yakin, sahabat? Hak dari keyakinan kita. Jadi sahabat-sahabat yang rahmati Allah, jadi di malam ini saya ingin datang ke tempat pondok milik Gus Udin Al-Haddad, yang mana mengaku dia memiliki laporan atas kasus saya ini melakukan pencabulan kepada pasien saya. Tapi demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak pernah melakukan hal itu. Makanya yang seperti Gus Udin sampaikan kepada saya, beliau itu menyuruh saya itu nutup channel. Nah, apalagi kalau memang benar-benar saya melakukan itu, saya harus tutup channel. Makanya saya bilang saya siap. Apabila saya melakukan pencabulan itu, saya siap tutup channel. Bahkan saya siap ikutin prosedur hukum yang ada di Indonesia, yang berlaku di Indonesia. Saya siap menjalani itu semua, bahkan siap untuk tutup channel. Jadi kenapa saya yakin saya berani melakukan atau mengatakan hal seperti itu? Karena memang demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak pernah melakukan seperti itu. Apalagi atas tuduhan itu, saya mengajak pasien saya, yaitu seorang wanita yang katanya itu saya ngajak pengobatan itu di dalam hotel.
Tapi demi Allah dan Rasulullah, saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Naudzubillah. Baik sahabat, sebelum kita lanjut, seperti biasa kita sholawatan biar berkah barokah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdinal husna bi hurmatihi. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdinal husna bi hurmatihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdinal husna bi hurmatihi. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdinal husna bi hurmatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah. Allah. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Coba. Allah. Bismillah. Sedihnya sih enggak. Coba kita perhatiin sobat itu, dia tuh di situ tuh ngapain sobat? Tapi kita berusaha bayar kan masih lagi ada keperluan bentar, mungkin lagi minta mengambil barang sobat. Tapi saya lihat nih sobat ya, saya lihat dia tuh kayak sedang mengintai, ataupun kan dia kayak termasuk punya santri sahabat ya. Jadi dia tuh tiap hari tuh terus mengintai sahabat, mengintai daerah sekitar pondok dia sahabat. Coba kita tunggu masih sahabat ya. Karena saya sendiri masuk berani saya sahabat.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameramen, Gus izin gue sama Gus ya. Saya mau ngambil dompet bentar. Ya, di mobil. Udah kameramen. Dompet kecil dari mobil. Allah. Oke Gus, gimana Gus? Atau ada info yang lebih lanjut? Sampai sekarang, soalnya kan tidak ada info yang jelas masalah pencabulan itu ya. Ada, Mas. Ternyata wanita itu menyatakan iya, Mas Re ada melakukannya. Terus izin kapan nih boleh minjem korek? Nggak tahu Gus. Orang mana sini? Sini Gus sebentar Gus ya. Gimana Gus, lanjut. Lanjut gimana? Jadi gini Mas Re, perempuan itu dia sangat meyakinkan dan kata-kata juga meyakinkan bahwasanya Mas Re itu ada berbuat setelah Mas Re itu membawa dia ke hotel, memberikan sesuatu minuman, kita nggak tahu jenis apa, yang jelasnya dia tidak sadarkan diri. Seperti itu. Tapi itu menurut saya belum bukti yang jelas. Karena masih omongan. Tapi dia setelah dia terbangun, dia merasakan ada perbedaan. Ya tapi kan itu masih omong-omongan dari yang ini gini Gus. Maaf ya. Ini kan masih sekedar omongan dari jenengan kepada saya. Nah, apalagi jenengan langsung seakan-akan ngomong itu Mas Re harus tutup channel. Walaupun tanpa saya tidak bisa memberikan bukti. Intinya Mas Re saya sudah dengar dari korban langsung. Seakan jenengan tuh meminta saya harus tutup channel gitu. Tapi menurut saya Mas Re itu harus. Karena kalau menurut saya itu memang sepertinya perbuatan Mas itu benar. Begitu. Itu nanti bisa divisum. Makanya kalau menurut saya itu memang benar-benar dia menyatakan bahwasanya Mas Re itu membawa dia ke hotel dan memberikan sesuatu minuman sehingga dia tidak sadarkan diri. Dan setelah bangun dia merasakan ada yang berbeda di tubuhnya. Itu yang dia jelaskan ke saya. Karena saya yakin isu pencabulan yang jenengan omongan bagus ya. Isu yang jenengan omongkan tadi mengenai saya mencabuli pasien itu adalah hoax. Tapi saya yakin Mas Re, saya yakin sekali dengan beberapa wanita yang melapor ke saya, tapi yang terbukti keras, yang terbukti nyata, yang terbukti memang benar-benar dia merasakan perbedaan setelah Mas dibawa ke hotel, perempuan yang satu itu. Bahkan dia sampai trauma hingga sekarang. Ya, bahkan dia takut tuh nemuin Mas Ri. Ya makanya gini loh Gus, saya minta bukti-bukti yang jelas. Iya, nanti bisa kita buktikan. Karena apa ya, saya memang tidak pernah melakukan hal pencabulan. Apalagi saya bawa pasien itu ke hotel, ya demi Allah demi Rasulullah saya tidak pernah melakukan hal. Silakan Mas Ri itu membela diri, nggak masalah. Tapi yang jelas laporan dari dia itu sangat meyakinkan. Bukan saya membela diri. Tapi memang nyata saya tidak pernah melakukan itu. Zaman sekarang Mas Ri banyak yang berkedokan itu Ustadz, itu guru ataupun apapun sejenisnya, tapi dia mempunyai maksud lain untuk demi menggapai tujuannya Mas Ri. Bisa jadi Mas Ri juga punya tujuan tertentu. Kenapa harus ke hotel membawa dia untuk berobat? Kan bisa di tempat rumahnya atau di rumah Mas Ri. Ya tapi belakangan ini saya tidak pernah menerima pasien rumah ya. Saya nggak mau tahu Mas Ri. Yang jelasnya saya menerima informasi dari pihak perempuan itu sangat meyakinkan bahwasannya Mas Ri ada menyentuh wanita tersebut. Itu yang saya terima info dari wanita yang sudah
Mas bawa ke hotel tersebut. Jadi Mas Rey jangan mengelak lagi masalah ini. Saya harap akun Mas Rey, channel Mas Rey, YouTube-nya tutup aja. Daripada nanti terjadi lagi korban berikutnya. Ya, Begitu. saya tidak akan menutup channel saya karena saya merasa saya tidak bersalah. Tapi kalau memang saya bersalah, saya siap menutup channel saya. Masalah Mas Rey. Kalau memang Mas Rey ingin menambah masalah menjadi besar, silakan. Tapi ini akan saya tuntas, akan saya usut sampai tuntas. Karena itu sejelasnya wanita tersebut itu meyakinkan, menjelaskan bahwasanya Mas Rey itu memang bagi dia sudah menyentuh bagian badannya, yaitu Mas Rey. Saya yakin sekali Mas Rey. Jadi jangan menghindar dari masalah ini Mas Rey. Jujur aja. Kalau memang Mas Rey ada berbuat, jujur aja. Ya, saya tidak pernah berbuat seperti itu, tapi saya sudah jujur. Saya sudah jujur, saya sudah jujur. Saya tidak pernah melakukan hal pencabulan atau apalagi mengajak seorang wanita, yaitu pasien saya, ke hotel. Tidak pernah. Saya nggak mau tahu penjelasan dari Mas Rey bahwasanya nggak pernah atau memang itu yang bagaimana itu saya nggak mau tahu. Yang jelasnya saya menerima informasi dari perempuan tersebut yang meyakinkan bahwasanya Mas Rey itu memang membawa dia ke hotel dengan alasan ingin mengobati perempuan tersebut. Itu cuma. Dia merasakan berbeda begitu dia tersadar dari tidurnya setelah Mas Rey memberi sesuatu ke dia. Saya nggak tahu apa itu, tapi dia merasakan berbeda. Saya yakin pasti Mas Rey menyetubuhi dia. Udah ngaco itu namanya, Gus. Bener, udah ngaco itu. Saya nggak pernah melakukan hal itu. Udahlah Mas Rey, tutup aja lah channel. Nggak usah lagi buat YouTube. Karena itu bagi saya itu membahayakan diri Mas Rey sendiri. Saya nggak mau tahu lagi dengar penjelasan dari Mas Rey. Yang jelasnya saya mendengarkan informasi ataupun mendengarkan dari laporan-laporan wanita tersebut itu meyakinkan. Bahkan bukan satu orang, lebih dari 3 bahkan 5. Cukup banyak itu Mas Rey. Ya tapi mau gimana lagi? Memang saya tidak melakukan itu, Gus. Saya tidak pernah melakukan itu. Bahkan jenengan kan saya bilang beritahu atau minimal telepon lah biar saya ngobrol langsung sama orang yang ngaku saya cabuli, yang ngaku saya setubuhi, yang mengaku saya ajak ke hotel. Nah itu lebih enak. Sebenarnya gini Mas Rey, seorang wanita dia itu sakit, dia pasti mencari siapa yang bisa mengobati. Karena Mas Rey bisa mengobati, dia datang ke Mas Rey. Jadi pada waktu itu dia pun bingung, katanya kenapa harus dibawa di hotel. Itu yang dia terangkan. Setelah itu dia tidak sadar diri setelah Mas Rey memberi sesuatu, cairan atau sejenis minuman. Itu yang dia katakan. Setelah dia terbangun, dia merasakan perbedaan di tubuhnya. Jadi itu apa? Apa namanya itu? Karena menurut saya, terus ya, namanya juga nggak ada bukti yang jelas. Itu sudah cukup, Mas. Sudah cukup. Saya kan tidak tahu orangnya. Gimana saya mau bilang ini bukti yang jelas? Kalau memang sekarang ini memang ada korbannya, kan lebih enak. Dan jenengan itu lebih mikirkan ego jenengan sendiri. Orangnya sudah takut dijumpai Mas Rey, dia sudah trauma. Jadi bisa nggak bisa kalau menurut saya tutup channel. Itu jalan terbaik buat Mas Rey. Kenapa harus tutup channel saya? Sedangkan bukti itu nggak jelas. Karena ditakutkan akan banyak korban berjatuhan oleh Mas Rey. Kenapa harus di hotel? Saya yakin itu. Tetap yakin.
Karena seorang wanita yang sudah disentuh ataupun yang sudah pernah dia meminta tolong, dia tidak akan berbohong karena dia betul-betul untuk mencari obat untuk penyembuhan dirinya. Saya nggak mau tahu lagi dengar bahasa-bahasa pembelaan diri dari Mas Ri. Jadi apalagi mau dijelaskan? Ya gimana lagi Gus? Ya memang saya tidak merasa melakukan hal seperti itu. Gitu loh, sesimpel itu aja. Intinya jenengan kasih info yang jelas, ngasih apa? Bukti yang jelas, sahabat ya. Maka itu menjadi bukti yang jelas. Nah, maka ketika ada bukti yang jelas, kita enak mengklarifikasinya, menjelaskannya. Sedangkan ini korbannya tidak ada di sini. Gimana mau mendapatkan mana yang benar, mana yang salah? Dia sebenarnya mau datang, cuman karena dia trauma melihat Mas. Jadi mau bagaimana? Apakah mau datang ke rumah korban? Lebih jelas lagi. Tapi saya yakin dia nggak bakal mau nemuin Mas. Saya minimal telepon, jadi biar saya tahu atau diberitahu fotonya. Gitu loh, maksudnya biar jelas gitu. Maksudnya apa ya, tidak saling. Saya juga bingung karena saya takut sahabat-sahabat saya juga menganggap ini benar. Sudahlah, jangan berbohong. Kamu selalu berbohong terus. Siapa yang lagi? Warga sudah melaporkan pada saya. Sudah jelas kan Mas Ri? Sementara Mas yang kemarin sudah menyatakan bahwa Mas Ri itu bersalah. Saya juga Mas Ri kenal itu sama dia. melakukannya. Saya nggak kenal sama dia. Saya nggak kenal sama dia. Mas Ri mungkin nggak kenal sama dia, tapi dia mengenali Mas Ri, mengetahui perilaku Mas Ri bagaimana di luar sana, dia mungkin mengetahui. Makanya dia bisa menyatakan bahwa Mas Ri itu memang benar-benar melakukannya. Begini Gus, ada wanita melaporkan saya bahwasanya dia sakit dan minta obat pada anak dia ini. Ternyata diberi minuman tak apa, tiba-tiba dia nggak sadarkan diri. Gimana? Kan sama apa yang dilaporkan oleh wanita tersebut, Mas Ri. Mau ngelak bagaimana lagi? Saksi sudah ada. Sudahlah, jangan berbohong lah, mengaku saja. Masalah dia pun bohong. Buktinya ada nggak? Ya, nanti kita cari orangnya. Dia untuk ketemu sama kamu. Dia takut dan trauma. Ini jangan-jangan ini dengan ada hubungan. Enggak, saya nggak kenal sama dia. Cuman yang jelas dia mengenal Mas Ri. Itu. Ya makanya sekarang saya minta berikan bukti yang jelas sama saya. Saya nggak. Saya akan tutup channel. Yang jelas penjelasan itu sudah jelas. Bahkan saksi sudah ada. Dia mengetahui bahasanya Mas Ri memberi suatu cairan atau sebuah minuman. Nah, jadi di situ minuman itu bisa saja sejenis minuman yang bisa membuat dia tidak sadarkan diri. Benar itu, benar. Bahkan wanita tersebut mengatakan bahwa setelah dia tersadarkan diri ada perbedaan di tubuhnya, seperti ada sentuhan. Seperti itu penjelasan dari wanita itu. Ya masalahnya sekarang saya butuh wanita itu ada apa enggak? Itu yang saya minta. Ada, wanita itu ada. Bahkan nggak 1-2 orang yang melapor kemarin. Iya benar. Cuman yang jelas sekali, yang satu wanita itu yang trauma, yang sudah emas, mungkin kita nggak tahu tadi apain. Saya yakin itu pasti ada Mas berbuat yang aneh-aneh ke dia. Itu udah jelas. Karena Mas memberi suatu minuman. Ngaku gimana lagi? Ya saya sudah jujur, saya tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Apalagi bawa wanita ke hotel, yang mana saya bawa itu tujuan untuk pengobatan di hotel, sampai-sampai saya melakukan adegan yang nggak senonoh, saya tubuh wanita itu, saya tidak pernah sama sekali melakukan Ya bisa itu. aja Mas Re, yang namanya orang mencari obat, mencari tombol, ya menurut apa yang dikatakan yang bisa buat menyembuhkan dia. Bisa saja dia menurut. Dimanapun berobat, yang penting kan pasti Mas Ri bilang sembuh.
Kan itu. Jadi Mas Re mempunyai angan-angan berbeda, makanya dibawa ke hotel atau punya tujuan yang nggak senonoh. Ya tapi saya nggak pernah melakukan hal itu, Gus. Jenengan Saya seorang mau tahu. Gus, masa seorang mau Gus tahu. apa ya langsung menuduh hal seperti itu tanpa ada bukti Iya. jelas. Jenengan seharusnya paham, jenengan harus memberitahu wanita itu, harus memberikan bukti yang jelas, memberitahu kepada saya. Tapi itu Sudah Mas Ri, sudah. Saya sudah menanyain dia, bahkan begitu berjam-jam memproses dia. Dia menyatakan sama seperti itu. Bahkan Mas ini pun yang nggak kita kenal, dia tahu. Bisa menyatakan bahwasanya Mas Ri memang pernah membawa wanita itu ke hotel dan memberi suatu minuman. Dia mengaku. Kenapa dia tahu? Karena warga itu sudah melaporkan pada saya dengan perbuatan itu. Atau dulu Mas ini teman Mas Ri, terus sekarang jadi musuh? saya nggak pernah kenal sama sekali dengan dia. Sama sekali saya nggak kenal sama dia. Demi Allah demi Rasulullah, Gus, saya nggak pernah kenal sama dia. Malah saya berpikir ini teman jenengan. Atau di skenario dari jenengan Saya sendiri, nggak Gus. pernah mengenal dia. Yang jelasnya pikiran saya, Mas ini dulunya bersahabat karena mengetahui perbuatan Mas dia nggak suka. Akhirnya sekarang dia jadi seperti ini, melapor apa yang pernah diperbuat oleh Mas Ri. Sama laporannya, nggak ada bedanya sedikit pun. Sama persis. Sahabat, saya juga bingung ini. Saya takut sahabat-sahabat ini terhasut sama omongan Gus ini. Tapi demi Allah dan Rasulullah, saya tidak pernah melakukan hal seperti yang diomongkan sama Gusnya sendiri, sama emas saya ini. Yang sama sekali saya juga nggak kenal sama dia. Udahlah Mas Ri, nggak usah membela diri. Mengaku saja. Mengaku saja. Tutup saja channelnya, nggak usah lagi bermain-main YouTube, membahayakan. Yang saya takuti, yang saya buat marah bakalnya itu nanti akan berjatuhan korban berikutnya. Itu karena Mas Re setiap mau mengobati atau memberi tombol kepada seseorang, Oke. kenapa harus di hotel? Kan Saya itu. tidak pernah ngelakuin itu, Gus. Demi Allah. Kenapa kalau nggak pernah di sini ada laporan? Emang saya tidak pernah ngelakuin itu. Tapi warga-warga mengatur seperti itu loh. Kenapa kamu bawa ke sana? Warga banyak yang tahu kalau Mas Ri membawa dia ke hotel. Itu. Jadi mau mengelak bagaimana lagi Mas Ri? Jujur saja lah. Ya ini saya sudah jujur, saya tidak pernah melakukan itu. Itu semua tuduhan itu fitnah. Yang namanya orang berbuat jahat itu nggak akan pernah ngaku. Itu. Nggak akan pernah mengakuin kejahatannya. Ya tapi memang pada dasarnya saya tidak pernah berbuat atas apa yang jenengan sampaikan kepada saya. Apalagi yang disampaikan oleh Mas ini. Saya tidak pernah melakukan itu semua. Bahkan ketika saya memiliki pasien, itu saya ada tempat khusus di tempat saya sendiri. Saya tidak pernah ngajak ke hotel. Apalagi sampai-sampai saya ngasih minuman sehingga membuat wanita tersebut sampai tak sadarkan diri. Kalau saya melakukan hal tidak senonoh itu tidak pernah. Demi Allah. Mungkin ya, sebagian pasien Mas Re itu ada yang dibawa di rumah Mas Re. Cuman sebagian perempuan yang dibawa ke hotel pasti melapor. Pasti melapor ke Ya saya. makanya wanita itu beritahu saya mana orangnya. Kasih Dia bukti sudah yang trauma, jelas. Mas Re. Sudah trauma dia. Karena sudah merasakan hal yang aneh setelah dibawa ke hotel sama Mas Ri. Itu penjelasan dia. Jadi mau bagaimana lagi? Astagfirullah, astagfirullah. Dan Ya. bahkan masyarakat pun ada yang melaporkan membenarkan Mas Ri itu membawa dia, membawa mobil, dimasukkan dalam mobil, perempuan itu dibawa menuju ke hotel. Itu laporannya dari sebagian masyarakat. Ya makanya gitu loh Gus Kicin. Jika memang laporan itu benar, berikan bukti yang benar-benar akurat. Jangan ngomong toh. Nek ngomong toh ya bisa. Ini bukan berdasarkan cuma ngomong aja, tapi laporan dari pihak korban, Mas Ri. Bahkan saksinya pun ada dari Mas ini. Sudah mengaku saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pokoknya gini aja Mas Ri. Lebih baik tutup aja channel Mas Ri, nggak usah lagi gembur-gembur bahasanya bisa mengobati atau sebagai ustadz atau sebagai apapun ceritanya, tutup aja channel. Lebih baik buat Mas Ri. Itu.
daripada nanti Kalau memang banyak saya kejadian korban. memang mutlak bersalah, saya tutup. Sudah saya katakan. Tidak pasti Mas Ri itu bersalah karena laporan tersebut itu akurat. Ya nyatanya korban mana? langsung. Saya tidak tahu korbannya siapa, saya tidak melihat langsung buktinya itu seperti apa, kapan waktunya, di mana tempatnya. Sudah saya bilang, korbannya sudah trauma dan korban itu mengatakan bahwasanya Mas Ri membawa dia ke suatu hotel, bahkan diberi minuman, bahkan Mas ini pun tahu. Bahkan masyarakat lain pun juga mengatakan iya, walaupun dia tidak persis mengetahui bagaimana perbuatan Mas Ri dalam hotel tersebut. Begitu. Intinya Mas bagus ya, izin. Kalau memang itu benar-benar saya melakukan, saya tutup channel. Dan saya bilang kemarin kan, tapi sampai sekarang jenengan belum bisa ngasih bukti yang akurat. Bahkan orang tersebut saya juga belum tahu. Kalau memang itu benar-benar ada, saya baru siap tutup channel. Tapi kalau enggak, saya nggak akan tutup channel saya. Saya tetap berjuang, tetap berdakwah saya di YouTube saya. Saya akan aktifkan terus YouTube saya. Mendingan ditutup saja channelnya daripada nanti Mas Ri itu banyak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu saja. Daripada nanti masyarakat nggak suka, Mas Ri diserang oleh masyarakat, kan jadi bingung, jadi susah. Ya kalau misal bukti yang jelas, gimana masyarakat mau menyerang saya? Ya pasti kan ada buktinya. Karena sudah ada korbannya. Bahkan warga-warga sebagian pun melaporkan hal yang sama, walaupun dia tidak tahu persis gitu Mas Ri. Ini saya rasa kalian pasti sekongkolan ini. Saya tidak sekongkol. Jenengan seorang Gus punya pondok, lah tapi Iya, pikirannya saya kok mau tahu. Yang gitu. jelasnya ini urusan tentang masalah kriminal ataupun pencabulan. Ini udah masuk di seksualitas. Ini nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Malam ini juga harus ditutup. Udah saya nggak mau tahu. Saya tidak akan menutup channel ini. Silakan saja kalau ingin tahu apa yang akan terjadi. Nggak masalah. Udah gini aja Gus. Ya. Intinya saya tidak akan menutup channel saya. Dan saya akan tunggu bukti yang jelas. Apapun yang jenengan sampaikan kepada saya, mau ancaman apapun, terserah jenengan, saya siap. Intinya saya tidak akan menutup channel saya kalau itu belum terbukti. Tapi kalau memang itu terbukti saya memang bersalah atas tuduhan jenengan, saya tutup channel saya siap dihukum secara hukum yang berlaku di negara kita. Ya, Ya, mau kemana? Belum selesai. Intinya saya tidak akan mau melakukan melakukan tutup channel. Saya tidak akan menutup channel saya. Kalau memang jenengan itu melakukan bacanya. Kalau memang itu saya benar-benar tidak melakukan itu, saya tidak akan tutup channel saya. Namun ketika memang itu benar saya melakukan hal seperti itu, saya akan tutup channel saya. saya yakin ini benar. Oke, sahabat sekalian, izin Gus ya. Kalian sebagai saksi, kalau memang ini benar saya melakukan, saya siap untuk tutup channel YouTube saya. Bahkan saya siap untuk menjalankan hukum yang berlaku di negara kita. Kalau memang benar-benar saya mencabuli pasien saya, tapi demi Allah dan Rasulullah saya tidak pernah melakukan itu. Saya intinya tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan sama Gus Udin Al-Haddad. Jadi mohon doa, mudah-mudahan saya yakin ini fitnah. Saya akhiri, saya Al-Fakir Masir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gus, saya balik. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Ri terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Ri, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu. علينا
علينا